Salam, jumpa kembali bersama saya ya teman-teman Pioneer Spy Network. Bagaimana kabar Anda? Saya kembali hadir dengan informasi saya bacakan. Seperti yang saya posting di berita sebelumnya, untuk sementara menghitung PDB. PDB dunia adalah 105 triliun dolar dan Pi sekitar 2 miliar. Ketika cukup banyak Pi yang diserap ke dalam ekosistem dan hanya perlu mengurangi jumlah Pi yang beredar serta menentukan arah PDB dengan tepat, peningkatan 1 Pi 314159 akan terjadi, atau mungkin juga semua itu sudah terjadi, sudah selesai. Wow, ini ngeri ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Seperti kita ketahui bahwa memang jumlah pasokan Pi itu kan 100 billion atau 100 miliar koin ya. Namun yang untuk digunakan oleh Pioneer Spy Network dalam ekosistem itu sekitar dari 100 miliar itu, kalau tidak salah itu sekitar 65 miliar yang beredar ya. Nah, dari ekosistem ini misalnya diserap betul-betul itu taruhlah sekitar 10-20 miliar koin misalnya, lalu yang lain misalnya dipangkas ya, atau coin burning begitu ya. Kalau dalam istilah cryptocurrency dan blockchain itu ada coin burning, artinya pembakaran koin, dihilangkan beberapa persen ya, karena dirasa bahwa ini koin yang sudah diserap ke dalam ekosistem itu sudah cukup besar dan peredarannya sudah mulai stabil, maka yang sisanya bisa dipangkas atau dilakukan coin burning, pembakaran koin. Itu biasanya di dalam dunia cryptocurrency dan blockchain itu bukan merupakan hal baru ya. Jadi dipangkas dari jumlah total supply awal, itu dipangkas sekian persen. Itu tergantung dari kebijakan dan perhitungan dari pihak developer. Maka ketika dipangkas, maka otomatis harganya akan terdongkrak lagi, makin naik lagi ya. Itu sudah menjadi salah satu strategi klasik ya, kita bisa sebut sebagai strategi klasik dalam dunia cryptocurrency dan blockchain. Dan untuk para pelaku crypto dan blockchain itu bukan merupakan hal baru. Kalau sebut coin burning atau pembakaran koin, itu mereka sudah tahu seperti apa mekanismenya ya. Dan ini yang ditekankan di sini adalah PDB ya. PDB itu adalah produk domestik bruto, adalah sebuah istilah yang seringkali disebut dalam bahasa internasional yaitu GDP atau Gross Domestic Product. Secara umum PDB adalah jumlah produksi baik itu barang ataupun jasa yang sudah dihasilkan oleh unit produksi ya di suatu daerah pada waktu tertentu. Dengan kata lain, PDB dapat dijadikan tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara ya. Jadi kita lihat ini, untuk sementara menghitung PDB dunia adalah 105 triliun dolar. Dan Pi yang beredar saat ini adalah sekitar ya taruhlah 2 miliar Pi ya, taruhlah sekitar itu ya. Dan ketika cukup banyak koin Pi yang diserap ke dalam ekosistem ya, banyak aplikasi-aplikasi yang sudah mulai digunakan oleh banyak pioneers ya, lalu banyaknya perusahaan yang sudah mulai melirik dalam perjalanan 1-2 tahun ke depan, ternyata ada satu mata uang cryptocurrency dan blockchain yang begitu aman, lalu begitu cepat ya, begitu transparan, transaksinya begitu cepat. Kalau begitu kita menawarkan diri untuk bergabung. Nah, ketika mereka bergabung, mereka misalnya permintaan sekian untuk sekian Pi untuk mereka. Nah, semakin banyak perusahaan yang bergabung,
maka semakin tinggi permintaannya. Nah, ketika melihat fenomena ini dikalkulasikan dengan jumlah pasokan Pi yang sudah diserap di dalam ekosistem, ya, maka Pi Core Team atau developernya bisa mengambil kebijakan melakukan misalnya pemangkasan atau coin burning, pembakaran koin. Sekian persennya ingin dipangkas, ya, karena memang setelah melihat sudah banyak Pi coin atau koin Pi yang diserap ke dalam ekosistem dan peredarannya sudah cukup stabil, maka yang sisanya boleh dipangkas atau di dalam tanda kutip dibuang lah begitu. Nah, dengan begitu maka otomatis jika dalam perjalanan ada lagi orang atau perusahaan atau individu atau lembaga atau institusi yang mau bergabung, permintaannya masuk, maka otomatis harganya pasti akan naik. Saya ambil contoh, misalnya Anda menjual bakso di daerah pedalaman, ya, pelosok, ya, di kampung di pelosok, dan di situ hanya ada satu-satunya tempat yang jualan bakso, yaitu di tempat Anda. Otomatis misalnya satu mangkok bakso di kota 5.000 per mangkok. Di desa Anda jual 20.000, 25.000 pun pasti orang akan beli. Karena yang pertama produknya bakso itu sudah menjadi familiar, ya, bagi masyarakat Indonesia. Ya, siapa yang tidak suka itu? Lalu yang kedua, tempatnya cuma satu, sehingga mau tidak mau para penggemar bakso, uang mereka akan beredar hanya di tempat Anda. Jadi perputaran uangnya itu hanya di tempat Anda, sehingga dengan demikian Anda kasih naik harga pun mereka pasti akan tetap beli, ya, sehingga harga pasti akan naik. Ya, itu prinsip ekonominya. Oke, sehingga Anda bisa korelasikan dengan Picoin yang sudah saya jelaskan tadi seperti apa, ya. Jadi Anda bisa lihat begitu banyaknya aplikasi platform yang sudah diperbaharui, yang sudah siap muncul di Pi browser, ya. Dan ketika semakin banyak orang menggunakannya, maka Anda akan lihat bagaimana grafik pergerakan harga Picoin di pasar semakin ngeri, ya. Oke, jaga Picoin Anda baik-baik, frasa sandi Anda dijaga juga baik-baik. Dicatat, ya, dicatat beberapa buku sumbernya, jangan hanya satu buku saja, karena kalau buku itu hilang ya habis, frasa sandi Anda juga hilang, koin Pi Anda juga hilang. Oke. Sampai berjumpa lagi in the next video.